Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok PPL SMP Banjarbaru bidang studi IPA program Profesi Guru Angkatan 1 tahun 2023 akan menyampaikan tentang kampanye praktik baik penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan di Indonesia. Adapun kelompok kami beranggotakan Mutiah, Rada Maulidah, Saniatul Hidayah, dan Titir Polindo Lumban Tobing. Intervensi penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development. Scaffolding dapat disebut dalam istilah dukungan terbatas atau dukungan yang disesuaikan. Scaffolding diartikan sebagai pemberian dukungan atau bantuan kepada peserta didik sejauh yang diperlukan bagi mereka untuk berhasil memecahkan masalah belajar melalui kerjasama dengan guru atau teman sebayanya. Scaffolding merupakan bentuk penerapan dari teori sosiokultural Vygotsky tentang Zone of Proximal Development atau ZPD. Zone of Proximal Development adalah jarak antara tingkat perkembangan aktual yang diidentifikasi dengan pemecahan masalah secara mandiri dengan tingkat perkembangan potensial yang diidentifikasi melalui pemecahan masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau bekerja sama dengan teman sebaya yang lebih mampu. Penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development. Penerapan scaffolding terlihat saat peserta didik bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas. Guru dapat memberikan bantuan atau bimbingan yang sesuai dengan keperluan kepada peserta didik dalam menyelesaikan lembar kerja dan mendorong peserta didik untuk mencapai kemandirian belajar. Penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development dilaksanakan di SMP Darul Hijrah Putra, Cindai Alus, Banjarbaru, Kalimantan Selatan di kelas 7 pada materi klasifikasi makhluk hidup dan benda mati dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Aktivitas dalam penerapan scaffolding. Berikut ini beberapa aktivitas pada penerapan scaffolding, yaitu menjelaskan materi pembelajaran, menentukan zone of proximal development, mengelompokkan peserta didik, memberikan tugas, dan memberikan bimbingan. Menjelaskan materi pembelajaran. Di sini, guru menjelaskan materi pembelajaran tentang klasifikasi makhluk hidup dan benda mati kepada peserta didik sebelum peserta didik diberikan penugasan. Menentukan zone of proximal development. Sebelum mengelompokkan peserta didik, guru perlu menentukan zone of proximal development berdasarkan tingkat kognitif melalui hasil asesmen diagnostik kognitif pada pertemuan sebelumnya. Mengelompokkan peserta didik menurut zone of proximal development. Pada pembelajaran ini, peserta didik dikelompokkan secara heterogen dengan tujuan agar terdapat kombinasi tingkat kemampuan peserta didik di dalamnya, sehingga dapat saling menguatkan pemahaman dan belajar satu sama lain bersama teman sebayanya. Pengelompokan seperti ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, yang mana peserta didik dapat belajar melalui interaksi bersama guru maupun teman sebayanya. Dengan demikian, dapat membantu peserta didik untuk berkembang secara kolektif sesuai zona perkembangannya masing-masing dan mendapatkan dukungan atau bantuan yang sesuai dari teman sebayanya. Memberikan tugas. Pada pembelajaran ini, guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk mengobservasi makhluk hidup dan benda mati di lingkungan sekolah, lalu mengklasifikasikannya. Guru mendorong peserta didik untuk saling menggali informasi dengan kelompok lain dengan tujuan untuk menambah atau mempertimbangkan informasi yang mereka dapatkan. Selain itu, guru juga memberikan penugasan kepada setiap kelompok untuk menyajikan informasi yang mereka dapatkan dalam sajian yang menarik dan sekreatif mungkin menggunakan aplikasi Canva. Memberikan bimbingan. Pada pembelajaran ini, guru mendorong peserta didik untuk belajar secara kolaboratif bersama temannya secara mandiri untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya. Guru
juga memberikan bantuan bimbingan sesuai keperluan kepada peserta didik untuk mencapai kemandirian belajar seperti mengarahkan peserta didik dengan ZPD rendah dan menyimpulkan pelajaran. Hasil yang dicapai dalam penerapan scaffolding pada ZPD. Penerapan scaffolding pada ZPD memberikan hasil yang positif terhadap pembelajaran peserta didik. Berikut ini beberapa hasil yang dicapai dalam penerapan scaffolding pada ZPD. Yang pertama, peserta didik dapat terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran seperti diskusi, mengamati alam sekitar, dan menyajikan desain informasi pembelajaran secara kreatif sesuai minat mereka. Kedua, mewujudkan suasana dan lingkungan belajar yang inklusif dan kondusif. Ketiga, peserta didik dapat meningkatkan kemandirian belajar dan mengembangkan pengetahuan serta keterampilannya dengan nyaman. Keempat, peserta didik dapat membangun interaksi yang positif dan meningkatkan kemampuan sosial mereka. Dengan demikian, scaffolding memainkan peranan penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran peserta didik melalui pemberian bantuan yang sesuai, yang dapat mendorong peningkatan pengetahuan dan keterampilan mereka. Pembelajaran dan replikasi penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development. Pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development di kelas 7 dikemas dengan kegiatan observasi lingkungan, diskusi, dan pembuatan produk belajar. Kegiatan observasi lingkungan ini bertujuan untuk membantu peserta didik dalam membangun pengetahuan dan mengaitkannya dengan pengalaman yang kontekstual dalam kehidupan sehari-hari. Selama kegiatan observasi lingkungan, peserta didik dapat saling membantu satu sama lain dalam menyelesaikan lembar kerja dan saling berbagi informasi tentang apa yang mereka temukan selama observasi. Melalui diskusi, peserta didik dapat membenahi atau menambah informasi yang mereka dapatkan selama observasi atau melalui diskusi dengan rekan satu tim dan kelompok lain. Pembuatan produk belajar menggunakan aplikasi Canva dapat membantu peserta didik mengembangkan keterampilannya membuat sajian konten atau informasi yang menarik, sederhana, dan dapat dibagikan kepada masyarakat melalui media sosial. Penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development dengan menggunakan ketiga metode tersebut dapat meningkatkan keterlibatan peserta didik, membangun kerjasama tim, memfasilitasi pengembangan pengetahuan, serta keterampilan yang lebih baik melalui interaksi yang mendukung. Demikian penyampaian tentang kampanye praktik baik penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development. Semoga dengan adanya video ini dapat membantu Bapak Ibu Guru untuk menerapkan scaffolding pada ZPD di sekolah. Sekian, terima kasih, salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.